Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Inilah dua pahlawan pembebas Masjidil Al-Aqsa. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana ada dua pahlawan pembebas Masjidil Al-Aqsa di zaman dulu, dan siapakah yang akan menjadi dua pahlawan berikutnya. Baitul Maqdis atau Al-Haram Asy-Syarif atau tanah suci yang mulia kerap digunakan untuk merujuk kepada Masjidil Al-Aqsa yang terletak di kota lama Yerusalem, Palestina. Ada dua pahlawan pembebas Baitul Maqdis yang tercatat dalam sejarah Islam. Siapakah pahlawan berikutnya? Untuk diketahui, kota tua Yerusalem adalah tempat yang disucikan umat Islam, Yahudi dan Kristen, karena di dalamnya terdapat banyak bait suci yang sama-sama diyakini ketiga agama. Yerusalem disebut juga Al-Quds, salah satu kota tertua di dunia. Sejak zaman dulu, kota ini berulang kali direbut, ditaklukkan, dihancurkan dan dibangun kembali oleh berbagai pihak. Sahabat yang beriman dimanapun berada, bagi umat muslim, kota tua Yerusalem adalah tempat yang sangat dimuliakan karena di sana terdapat Baitul Maqdis atau Masjidil Al-Aqsa. Kompleks Masjidil Al-Aqsa memiliki luas sekitar 144.000 meter persegi dan pernah menjadi kiblat pertama sebelum dialihkan ke Masjidil Haram Makkah. Di dalamnya terdapat Masjid Kubah batu, Kubah As-Sakhra atau Dome of the Rock, Masjid Al-Qibli atau Masjid Jami' Al-Aqsa, Mushala Al-Marwani, Kubah Silsilah, Kubah Mikrat Nabi, Al-Mawazin, Museum Islam, dan situs-situs lainnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, selain kiblat Al-Aqsa atau kiblat pertama, Al-Aqsa pernah menjadi pijakan Nabi Muhammad SAW ketika naik ke langit saat peristiwa Isra Mi'raj. Beliau juga pernah mengimani sholat bersama para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Sedangkan menurut Yahudi, Al-Aqsa adalah tempat berdirinya bait suci pada masa lalu dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam atau Salomo, putra Nabi Daud alaihissalam pada tahun 957 Masehi. Di kawasan ini terdapat kotel atau dinding ratapan atau tembok barat, sisa dari dinding tempat berdirinya bait suci zaman dulu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, begitu umat Kristiani di sekitar Al-Aqsa terdapat gereja makam Kudus, sebuah tempat ziarah penting bagi penganut Kristen di seluruh dunia. Tempat ini dikaitkan dengan kisah kematian Yesus, penyalibannya dan kebangkitannya.
Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang disucikan ketiga agama karena berkaitan juga dengan para nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Kini semua mata tertuju kepada Al-Aqsa menyusul agresi Israel kepada warga Palestina. Perang ini dipicu oleh tindakan semena-mena Israel yang mengevakuasi paksa warga Palestina dari rumah-rumah mereka di kota Sheikh Jarrah, menyusul kemudian kekerasan tentara Israel kepada warga Muslim Palestina yang sedang beribadah. Bahkan tentara dan polisi Israel merusak pintu Masjid Al-Aqsa dan memasukinya tanpa membuka alas kaki. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dua pahlawan pembebas Baitul Maqdis. Yang pertama, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengambil alih Yerusalem atau Al-Qudus dari tangan Romawi Timur pada masa kepemimpinannya sebagai Amirul Mukminin pada tahun 637 Masehi. Perang Yarmuk terjadi pada akhir tahun ke-13 Hijriah, bertepatan pada masa peralihan Khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah salah satu perang tersebut. Terbesar pasukan Muslim melawan kerajaan Romawi Timur atau Bizantium. Usai perang, pasukan Muslim mendapat kemudahan menaklukkan seluruh kota-kota negeri Sam. Amirul bin As di bawah komando Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu berhasil memblokade Al-Quds pada 17 Hijriah. Kemudian Umar datang ke Palestina untuk bertemu langsung dengan salah satu pembesar Romawi atau Soparonius. Datangani perjanjian dengan Sapronius, di mana sang khalifah memberi jaminan bahwa penduduk Kristen dan tempat suci Yerusalem akan dilindungi di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ada yang menarik dari sikap Umar kala itu. Ketika beliau dipersilahkan sholat di gereja Makam Kudus atau salah satu tempat suci umat Kristen, Umar menolak untuk sholat di dalam gereja sehingga kaum muslim tidak meminta konversi gereja Makam Kudus menjadi masjid. Sayyidina Umar memilih sholat di luar gereja, tempat di mana Masjid Umar berdiri hingga saat ini, yaitu berlawanan arah dengan pintu masuk gereja Makam Kudus. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Masjid Umar merupakan sebuah bangunan berstruktur kayu dan bentuk persegi panjang yang dibangun di atas reruntuhan dan dapat menampung 3.000 jamaah. Yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Pahlawan yang kedua ini berperan besar dalam penaklukan Baitul Maqdis. Ia Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah laki-laki yang berasal dari suku Kurdi, Irak. Salahuddin meniti puncak karirnya sebagai panglima besar yang merebut kembali tanah suci Baitul Maqdis dari cengkeraman pasukan salib Kristen. Sehari sebelum penaklukan, Salahuddin Al-Ayyubi bersama 60.000 lebih pasukannya telah mengepung Yerusalem. Beliau berhasil menaklukkan Yerusalem setelah 88 tahun hidup dalam cengkeraman Kristen Eropa yang keji kala itu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Yerusalem berhasil direbut oleh Salahuddin pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah bertepatan 2 Oktober 1187 Masehi. Al-Quds akhirnya berhasil takluk dari penjajahan Kristen Eropa.
Hari itu kebetulan bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa bersejarah itu dicatat oleh Ibnu Saddad, penulis sejarah zaman itu. Berikut ungkapannya: merayakan pemilihan waktu yang sangat tepat ini sungguh suatu kebetulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kaum muslim merebut kota itu sebagai perayaan peringatan perjalanan malam Rasulullah SAW ke langit. Semua kaum muslimin kala itu sangat antusias dan bergembira. Mereka berkumpul menyaksikan kemenangan itu. Luapan sukacita dan kegembiraan tak terbendung. Salahuddin dan pasukan muslim mengeluarkan solib-solib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi dalam pembebasan Al-Quds, ada sosok hebat yang berpengaruh di belakangnya, yaitu Nuruddin Mahmud bin Sankih atau lebih dikenal dengan Nuruddin Sankih. Pemimpin sebelum Salahuddin Al-Ayyubi, sosok Nuruddin Sankih dikenal sebagai pemimpin lurus dan tegas dalam menegakkan keadilan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ada yang menarik dari penaklukan Yerusalem dari pasukan Kristen Eropa. Salahuddin benar-benar menjunjung tinggi spirit Islam yang damai. Beliau tidak melakukan pembantaian terhadap warga Kristen. Padahal beliau orang yang berkuasa saat itu. Sebaliknya beliau melindungi umat Kristiani dengan keadilan. Umat Kristiani yang tinggal di Yerusalem kala itu berdecak kagum. Seorang penganut Kristen pernah bertanya kepada Salahuddin, "Kenapa Tuhan tidak membalaskan dendam terhadap musuh-musuh Anda?" Salahuddin menjawab, "Islam bukanlah agama pendendam, bahkan sangat mencegah dari perkara di luar kemanusiaan. Islam menyuruh umatnya menepati janji, memaafkan kesalahan orang lain, yang meminta maaf dan melupakan kekejaman musuh ketika berkuasa walaupun ketika musuh berkuasa." Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa pahlawan berikutnya? Ini yang akan kita bahas. Begitulah sejarah panjang penaklukan Yerusalem dan pembebasan Masjid Al-Aqsa yang dilakukan oleh dua pahlawan hebat yang tercatat dalam tinta emas, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi telah melakukan tugas mulianya. Kini Al-Aqsa berada dalam pasukan komplit menyusul agresi Israel terhadap Palestina. Israel yang terus menduduki wilayah-wilayah Palestina dan ingin menguasai Masjidil Al-Aqsa dengan segala caranya dan tipu dayanya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, perang terbuka antara Palestina dan Israel pun tak terelakkan. Baru-baru ini Israel kembali membombardir jalur Gaza Palestina. Sekitar 219 warga Palestina menjadi korban dalam perang yang terjadi. Umat muslim di dunia berduka akibat agresi Israel ini. Doa dan dukungan dari negara-negara muslim terus mengalir untuk warga Palestina, namun tidak menghentikan sikap Israel yang ingin menguasai tanah-tanah Palestina. Warga Palestina terus melawan mempertahankan kehormatan tanah lainnya atau mempertaruhkan kehormatan tanah airnya dan juga kehormatan Islam. Mereka menunggu sosok pahlawan yang dapat membebaskan Baitul Maqdis
habis dari pendudukan dan gangguan Israel. Sahabat yang beriman dimanapun berada, jika merujuk risalah nubuwah pada 15 abad lalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan bahwa pada akhir zaman umat Muslim akan berperang melawan kaum Yahudi yang akan dipimpin Dajjal si Mesia palsu. Sam yang menjadi tempat pertempuran besar di akhir zaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan akan datangnya seorang pemimpin yang namanya seperti nama beliau, dunia tidak akan binasa atau hancur sampai seorang manusia di antara orang-orang Arab muncul yang memiliki nama seperti namaku. Hadis Sahih At-Tirmizi. Umatku akan memperoleh pertolongan yang melimpah yang tidak pernah diperoleh sebelumnya. Sunan Ibnu Majah. Beliau adalah Imam Mahdi. Beliau bukan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kitab sucinya, beliau adalah hamba yang soleh, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki pertalian keluarga kepadanya. Al-Mahdi akan muncul di akhir zaman. Beliau akan memenuhi bumi dengan kedamaian dan keadilan, sebab bumi telah diliputi oleh tirani dan ketidakadilan dalam artian atau Sahih At-Tirmizi dan Sunan Abu Daud. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim disebutkan pusat kepemimpinan kaum muslimin pada hari peperangan yang paling besar atau Al-Malhamah Al-Kubra adalah di sebuah negeri yang bernama Kutha. Di negeri itu terdapat sebuah kota bernama Damsyik atau Damaskus. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin pada peperangan paling besar, dan tempat yang akan menjadi pusat komando beliau adalah Kutha dekat Damsyik atau Damaskus. Karena itulah Damaskus akan menjadi tempat tinggal yang terbaik bagi muslimin pada waktu itu. Pada saat itu, Imam Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah dan tipu daya di muka bumi. Maka saat itulah Isa Al-Masih turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, si Mesias palsu atau si Mesias palsu, dan pengikutnya tepatnya di gerbang Lud Palestina. Kedatangan Isa Al-Masih untuk mengajak umat manusia agar mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isa Al-Masih dibantu Imam Mahdi berhasil membunuh Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi. Dalam hadis panjang dari Nawas bin Sam'an yang membicarakan turunnya Isa bin Maryam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa ibnu Maryam, maka turunlah ia di menara putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 buah pakaian yang dicelup dengan waras dan safaran. Kedua telapak tangannya diletakkannya di sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya, kelihatanlah landai seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium napasnya kecuali pasti meninggal dunia. Padahal napasnya itu sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di gerbang Lut, lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari Dajjal. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang
derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah risalah nubuwah menceritakan peristiwa akhir zaman. Apa yang terjadi hari ini adalah rentetan peristiwa menuju akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Baitul Maqdis dan menyelamatkan umat muslim. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf jika tidak ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah menarik